Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue hari Sabtu malam atau hari Ahad dini hari. Mungkin bertepatan dengan Sobat Football United yang sedang sahur atau juga menantikan waktu sahur. Manchester United akan berlanjut nih perjalanannya di Premier League. Kali ini Manchester United akan tandang ke Brentford. Nah, Manchester United libur cukup lama ya, hampir 2 pekan. Ya bukan cuma Manchester United sih, beberapa tim juga kan ada jeda internasional di sana, di mana Manchester United sebenarnya sebelum jeda internasional tersebut mendapatkan momentum yang sangat positif sekali, berhasil menyingkirkan Liverpool. Namun Manchester United kali ini harus tandang ke Community Stadium di Brentford di pinggiran kota London. Ketika Manchester United menang menghadapi Liverpool, gue katakan ini modal yang cukup bagus sebelum menghadapi atau menjalani international break. Karena kalau seandainya pada saat itu Manchester United kalah, maka narasi pemberitaan akan sangat negatif selama hampir 2 pekan setelahnya, sampai dengan ya saat-saat ini juga ya. Tapi justru sebaliknya, Manchester United yang berhasil menyingkirkan Liverpool ini juga mendapatkan suntikan atmosfer yang positif. Cuman anehnya sih menurut gue ya, secara ringan amatiran, gak tahu Sobat Football United kalau perhatikan juga, pemberitaan itu berbeda ketika Manchester United dapat hasil negatif gitu ya. Media-media nampak kurang begitu, kalau menurut gue sih ya, mengapresiasi bagaimana kinerja skuad Erik ten Hag ini yang dengan semangat juang luar biasa mampu menyingkirkan tim yang sebenarnya saat ini atau beberapa dekade terakhir ini, bukan dekade, beberapa waktu terakhir ini mendominasi lah Liga Inggris, bahkan juga di Eropa. Nah, menghadapi Brentford, Manchester United, bagaimana kira-kira situasinya? Gue ingin melihat Brentford dulu nih. Jadi Brentford semenjak awal Februari mereka baru meraih 1 kemenangan di kandang Wolves di Molineux, itu di 10 Februari. Tim asuhan Thomas Frank setelah itu tidak berhasil meraih kemenangan lagi. Bahkan hanya meraih 1 hasil seri, yaitu adalah ketika menahan Chelsea. Selebihnya mereka selalu kalah. Dan mungkin catatan yang paling bagus dalam tanda kutip kekalahan itu adalah 1-0 menghadapi Manchester City di Etihad. Selebihnya minimal 2 gol berhasil disarangkan oleh tim lawan ke gawang Brentford. Ini memperlihatkan menurut gue bagaimana ya lini belakang dari Brentford ini mungkin nggak solid-solid banget, mungkin cenderung rapuh juga, dan ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United yang selama beberapa pertandingan terakhir mampu mencetak gol dengan jumlah banyak pula, dan pertandingan terakhir tentu saja mampu menjebol gawang Liverpool sampai dengan 4 kali. Brentford sendiri di papan klasemen saat ini menempati peringkat ke-15, hanya berselisih 5 angka dari Nottingham Forest di zona degradasi. Artinya Brentford ini bukan tidak mungkin akan terseret lebih dalam lagi di zona degradasi kalau mereka tidak mendapatkan hasil positif. Nah, bisa jadi ini akan membuat sebuah motivasi bagi skuad Thomas Frank, namun bisa juga ini menjadi tekanan. Ini situasi yang bisa juga yang menghinggapi di skuad Brentford itu sendiri. Dan sekali lagi gue juga melihat ini bisa dimanfaatkan oleh Manchester United. Dan ini merupakan raihan Manchester United di beberapa pertandingan terakhir dari awal Februari. Meraih 2 kekalahan menghadapi Fulham di kandang sendiri, di mana Erik ten Hag mengatakan itu penampilan terburuk ya Manchester United sepanjang 2024 ini sejauh ini. Dan kalah di Derby of Manchester menghadapi Manchester City, di mana Manchester United pada saat itu di babak pertama sempat unggul duluan melalui gol spektakuler Marcus Rashford. Namun menurut gue kedalaman skuad dari sisi kuantitas dan juga kualitas inilah yang menjadi pembeda di pertandingan tersebut. Manchester United kebobolan 1 gol melalui skema yang sebenarnya diawali dari pelanggaran, ada potensi pelanggaran kan oleh Kyle Walker, dan 2 gol berikutnya dari Manchester City terjadi setelah adanya pergantian dari kedua kesebelasan, sehingga
membuat memang ada gap yang terlihat di sana dari kedalaman skuad yang memegang peranan penting di pertandingan tersebut. Dan ya, gua lingkari itu pertandingan terakhir menghadapi Liverpool ini merupakan atau diharapkan juga menjadi momentum kunci kebangkitan Manchester United di musim ini. Brentford musim lalu berhasil mengalahkan Manchester United dengan skor telak 4-0, dan setelah pertandingan Erik ten Hag ini membuat pemainnya dihukum ya, lari berapa belas kilometer, di mana Erik ten Hag juga ikut serta dalam uh, kegiatan atau hukuman tersebut, lari. Dan setelahnya Manchester United juga mendatangkan pemain-pemain lain. Casemiro kan kalau tidak salah didatangkan setelah pertandingan tersebut untuk memang menambah lini tengah dari Manchester United yang ketika menghadapi Brentford, gue ingat betul banyak gol tercipta tuh karena kesalahan dimulai dari lini tengah bertahan Manchester United, dan tentu saja juga lini pertahanan Manchester United kebobolan bahkan 4 gol di babak pertama. Brentford di putaran pertama kompetisi ini di Old Trafford berhasil dibungkam oleh Manchester United 2-1. Tapi jangan lupa di pertandingan tersebut adalah Scott McTominay yang tampil sebagai pahlawan dengan 2 golnya di penghujung waktu. Ini menunjukkan menurut gua Manchester United dikejutkan oleh gol duluan dari Brentford, di mana pada saat itu juga sebenarnya kan Manchester United tidak mendapatkan hasil yang rangkaian hasil yang positif, tapi mereka menghadapi Brentford di Old Trafford ingin membalikkan situasi tersebut, tapi justru dikejutkan oleh gol Brentford. Mereka berusaha untuk mencari solusi, karakter, mental tampil di sana sehingga Manchester United di penghujung pertandingan mampu mencetak 2 gol sekaligus. Ini merupakan formasi yang ditampilkan oleh Erik ten Hag di pertandingan tersebut. Menarik dilihat bagaimana Casemiro dan Sofyan Amrabat ditampilkan di awal, lalu juga Victor Lindelof sebagai bek kiri. Dan ya, Mason Mount ditampilkan bersamaan dengan Bruno Fernandes. Ada momen kunci menurut gue di pertandingan tersebut yang dilakukan oleh Erik ten Hag, pergantian ya di babak kedua, di mana Christian Eriksen menggantikan Casemiro, lalu Garnacho menggantikan Marcus Rashford, dan Scott McTominay menggantikan Sofyan Amrabat. Bagaimana Casemiro dan juga Sofyan Amrabat, 2 pemain pivot ini diganti secara ya bersamaan, di babak kedua tapi dengan waktu yang berbeda, menit berbeda. Tapi menurut gue itu pergantian di sektor pivot ini krusial di pertandingan tersebut. Dan ini juga menurut gue sekaligus memberikan situasi bahwa Casemiro dengan Sofyan Amrabat mungkin tidak bisa ditampilkan secara bersama, dan situasi itu memang saat ini berbeda, di mana Casemiro juga sedang cedera dan Manchester United juga memiliki, atau Erik ten Hag memiliki dalam tanda kutip rutinitas ataupun kebiasaan berbeda dalam menempatkan pemain di lini tengah. Manchester United datang ke stadionnya Brentford ini menurut gue dengan motivasi yang positif. Manchester United juga memiliki misi tujuan untuk mendekatkan lagi jarak di papan atas, terutama di 4 besar atau 5 besar yang saat ini gapnya masih lumayan nih, tertinggal 6 poin dari Tottenham Hotspur dan juga tertinggal 9 poin dari Aston Villa. Dengan meraih kemenangan demi kemenangan, diharapkan Manchester United juga bisa memberikan tekanan nih, pressure kepada 2 tim di atasnya itu. Jangan lupa di penghujung kompetisi ini bukan hanya soal teknis saja, tapi juga bagaimana karakter, mental, non teknis juga memegang peranan penting. Manchester United saat ini harus memberikan terus tekanan ya kepada 2 tim di atasnya. Bagaimana dengan situasi formasi, kemungkinannya ataupun pengharapannya ini dia. Menurut gua tampilkan seperti ini dengan situasi skuad yang ada ya, Andre Onana, lalu bek kiri daripada menurunkan Lindelof menurut gua Diogo Dalot tampilkan di kiri. Dia tampil bagus ketika menghadapi Liverpool, atau Wan-Bissaka juga bisa ditempatkan sebagai bek kiri. Jadi bisa ditukar-tukar nih Wan-Bissaka dengan Diogo Dalot. Rafael Varane, Lindelof di bek tengah karena Harry Maguire ada cedera, absen. Lisandro Martinez dikabarkan sudah bisa kembali. Namun gua sih berpikir mungkin Lisandro Martinez jangan langsung ditampilkan dari awal, tapi bisa sebagai pemain pengganti. Ini juga untuk pencegahan ya, kalau dia mungkin dengan tampilan dari awal, mungkin nanti intensitas pertandingan terlalu tinggi, situasi fisik juga masih harus dilihat lagi.
supaya tujuannya adalah jangan ada cedera lagi untuk Lisandro Martinez. Uh, di sektor pivot, Scott McTominay dengan Kobbie Mainoo, dua pemain terutama Kobbie Mainoo yang tampil luar biasa dengan tim nasional Inggris, melakoni debut juga sebagai starter, bermain luar biasa. Gue harap bisa melanjutkan nih tren positifnya. Walaupun demikian, gue juga berharap Kobbie Mainoo tidak bermain 90 menit. Kenapa? Fisik. Dia bermain bersama dengan tim nasional Inggris. Bahkan di pertandingan kedua dia tampil dengan menit bermain yang cukup banyak nih, 70-an sekian menit ya kan. Manchester United perjalanannya masih lumayan nih akhir musim ini. Tampilkan dia dari awal, tapi mungkin di menit ke-70 60-an bisa diganti melihat situasi di atas lapangan. Scott McTominay menurut gue bisa ditampilkan juga. Scott McTominay bisa berfungsi sebagai pemenang duel ya, karena badannya juga besar, ada kemampuan fisik yang bagus di sana. Sekaligus juga bisa tampil dari lini kedua bagi Manchester United untuk membantu lini depan. Dan gelandang serang, Garnacho di kanan, Rashford di kiri, Bruno Fernandes, dan di depan Rasmus Højlund. Menurut gue, Manchester United punya modal yang positif. Secara teknis Manchester United di atas Brentford, tinggal bagaimana pemain Manchester United ini harus langsung mengambil inisiatif duluan di babak pertama, dari menit awal bahkan ya. Dan yang penting juga jangan sampai kehilangan konsentrasi dan juga fokus. Jangan memberikan kesempatan Brentford untuk bisa mencari celah di pertandingan tersebut. Gue ingat ketika Manchester United kalah menghadapi Nottingham Forest, Manchester United tidak tampil secara konsisten ya, terutama dari sisi fokus dan juga inisiatif di atas lapangan, dan Nottingham Forest berhasil memanfaatkannya. Tapi di pertandingan kedua di ajang Piala FA kalau tidak salah, Manchester United justru mampu tampil lebih baik. Mereka tampil lebih konsentrasi dan mereka mampu fokus juga bagus dan lebih efisien. Dan ini penting. Menurut gua tetap yang paling prioritas adalah kemenangan. Mau dengan cara apapun ya, kemenangan itu yang penting. Karena mungkin ada yang permainan di atas lapangan dan lain-lain. Menurut gua itu masih nomor kedua dan nomor ketiga bahkan. Oke, Manchester United memang tim bagus, tapi realitanya saat ini pemainnya masih compang-camping nih. Back kiri belum ada yang murni, ya kan. Lalu bagaimana situasi juga di posisi-posisi lain di Manchester United, dan perburuan ini juga paling penting. Posisi ini ditentukan dengan poin dari kemenangan demi kemenangan. Permainan, yes, gue harapkan juga bisa bagus ya. Cuman bagaimana Manchester United juga harus tampil clinical. Gue ingat ketika zamannya Sir Alex Ferguson juga tidak semua pertandingan Manchester United itu tampil bagus, tapi bagaimana karakter kemenangan itu mayoritas hadir di atas lapangan, sehingga sering juga Manchester United tidak tampil bagus, tapi Manchester United pada akhirnya yang bisa mendapatkan kemenangan. Dan menurut gue itu yang diperlukan di pertandingan nanti menghadapi Brentford. Kurang lebih demikian bagaimana menurut Sobat Football United. Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.